Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham yang menurut saya cukup berpotensi. Saham apa saja saham ini? Yaitu Mitra Pinastika Mustika Tbk atau MPMX. Kemudian yang kedua ada Saradoga Investama Sedaya ya, atau SRTG. Kenapa saya bahas dua ini? Karena menurut saya cukup berpotensi minimal untuk teman-teman swing trade ya. Untuk swing trade seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang, kemudian berapa atau titik mana kira-kira teman-teman bisa entry, kemudian area TP-nya atau area resistnya di mana? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Untuk saham yang pertama yaitu MPMX atau Mitra Pinastika Mustika Tbk. Hari ini mengalami kenaikan ya. Tanggal 22 September 2022 mengalami kenaikan 1,46% ke level 1040 ya. Posisinya masih di bawah level resist ya, 1060 1055 di area sana. Tapi teman-teman perlu atau teman-teman bisa pertimbangkan atau masukkan ke watchlist. Kenapa? Karena kalau sebelumnya dia patah tren dari uptrend ya, dia patah tren turun. Ini karena efek dari pembagian dividennya. Setelah pembagian dividen ya banyak yang jualan, kemudian turun tertahan di level 900-an. Sekarang sudah berada di atas garis EMA 50 maupun EMA 200. Kalau saya coba besarkan ya, ini sudah berada di atas EMA 50 maupun EMA 200. EMA 50 nya ada di 1015, EMA 200 nya di 998 atau kita bisa bulatkan di level psikologis di 1000. Nah teman-teman perlu cek kenapa menurut saya cukup berpotensi, cukup menarik. Karena ketika dia sudah break dari EMA 50 maupun EMA 200, dia cenderungnya masih sideways. Jadi dia masih konsolidasi seperti itu. Nah, ketika dia mampu breakout dari area resistnya ya di 1050 sampai dengan 1060, ini maka cukup menarik untuk melanjutkan kenaikan kemana. Minimal dia akan berusaha untuk ke level 1200 sampai dengan area yang gap terbukanya ya, di area sini 1255 sampai dengan area 1300 seperti itu. Tetapi menurut saya ada area resist yang cukup valid ya di 1240-an di sana. Jadi untuk targetnya untuk saya pribadi, teman-teman bisa akumulasi atau teman-teman bisa ambil posisi di under 1050 ya. Seperti itu, range-nya antara 1000 sampai dengan 1050, teman-teman bisa ambil posisi di daerah sana untuk target di area 1200 sampai dengan 1240. Itu area yang cukup wajar seperti itu. Kalau teman-teman lebih bersabar, mungkin teman-teman bisa dapat ya di 1300-an itu masih mungkin, tetapi time frame-nya ini cenderungnya swing trade ya, jadi medium hingga long seperti itu. Potensinya bagaimana nanti kita coba cek broker summary-nya ya. Ini saya coba cekkan MPMX ya. Tanggal 19 sampai tanggal 22 dengan value net. Ini ada akumulasi ya. Ada sedikit akumulasi oleh YU, YP, AK, MG, NI. Harga rata-rata ya di under 1050 ya, tapi di atas 1000. Kita tarik lebih panjang lagi, let's say di tanggal 12 ya, juga masih ada akumulasi oleh YU, AK, SA, RX, YP seperti itu. Harga pun sama, masih di atas 1000 sampai dengan 1050 ya, masih di
range tersebut. Saya tarik lebih panjang lagi di tanggal 5. Ya, di sini ini ada buangan, tetapi yang ambil pun sama, YU, YP, SA, BK, RX, AK, harganya pun di 1000, di atas 1000 sampai dengan 1050. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry sekarang atau teman-teman entry sekarang pun harganya masih harga kurang lebih ya, seperti itu, kurang lebih sama dengan harga beberapa broker, tinggal wait and see, seperti itu. Kalau seandainya dia breakdown dari level 1000, teman-teman bisa cut loss ya. Tetapi kalau seandainya dia break, teman-teman sudah punya posisi, tinggal hold, tunggu saja ke area resistnya, seperti itu. Jadi time frame-nya sekali lagi ya, bukan time frame yang cukup pendek, mungkin akan butuh waktu minimal seminggu atau beberapa minggu, seperti itu, bahkan bulanan ya, seperti itu. Karena teman-teman cek aja ketika dia konsolidasi ya, ketika dia mulai break dari EMA 50 maupun EMA 200-nya di tanggal 4 Agustus sampai dengan sekarang masih nggak kemana-mana ya, bergeraknya di range tersebut. Sudah hampir 2 bulan. Seperti itu. Tetapi teman-teman perlu cek, ini menurut saya cukup berpotensi minimal untuk swing trade. Kenapa? Kalau teman-teman cek dengan kondisi IHSG-nya yang sekarang ya, masih wait and see, volatil ya. Walaupun teman-teman lihat IHSG ketika dia koreksi pun dia masih stabil di atas ini ya, di range ini. Jadi cukup menarik menurut saya. Jadi buat teman-teman yang time frame-nya agak panjang, time frame-nya mau lebih panjang, belajar swing, mungkin bisa pantau saham-saham, salah satunya MPMX seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya, menurut saya cukup berpotensi seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada SRTG atau Saratoga Investama Sedaya. Ini juga saya sempat bahas di video saya sebelumnya untuk pembahasan Saratoga ya. Pada waktu itu konfirmasi apakah dia break dari resisten 2800. Ketika itu dia sudah confirm break, kemudian ini sudah di retest, sekarang terbang lanjut ya, rally naik 6%, 6,43% ke level 2980 seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum tonton video saya sebelumnya, saya overviewkan ya. Di sini ini ada area resist ya 2800. Kalau seandainya saham Saratoga ini break, maka ada potensi teman-teman untuk swing trade. Kenapa? Karena dia sudah confirm mulai uptrend kembali, tinggal tunggu, sabar. Karena ada potensi dia menyentuh atau meretest resisten yang terbentuk sebelumnya ya, di area 3500-an di sini. Minimal kalau teman-teman menurut kacamata saya minimal di level 3400 ya. Seperti itu. Jadi area 3400 sampai dengan 3500 itu area resistnya. Jadi teman-teman bisa ambil posisi atau teman-teman bisa untuk watchlist ya, spekulasi buy di area support 2800-an, untuk target di 3400 sampai dengan 3500. Memang kalau teman-teman cek ini ada beberapa resist minor ya di level 3000, level psikologis, kemudian di area 3200 ya, itu ada area resistnya. Tetapi kalau teman-teman cek ya, di sini body candle-nya ini cukup solid, sekali kenaikan, misalnya hari ini saja ya, kenaikannya itu 6% sudah berdekatan dengan area resist di level 3000, seperti itu. Kalau teman-teman misalnya mau lebih enak, atau misalnya, oh ini area resist psikologis di 3000, oke, teman-teman bisa spekulasi buy ketika dia breakout dari level 3000, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di sekitar 3400 sampai dengan 3500 di area sana. Teman-teman cek, ini garis MACD mengarah ke atas, garis EMA mengarah ke atas, garis MACD juga mengarah ke atas, volumenya juga ada. Kita coba cek broker summary-nya ya, apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi atau tidak. Saya coba time frame-nya hari ini ya, jelas ini akumulasi oleh RX, YU, DH, AO, BK seperti itu. Harga rata-rata di 2900-an ya.
Jadi posisi sekarang sudah floating profit walaupun masih tipis seperti itu. Kita coba tarik mundur di ketika 1 minggu ya, tanggal 19. Di sini ini juga masih ada akumulasi ya oleh AK, ZP, RX, DH, dan AO. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju? Teman-teman bisa entry, silahkan diskusi di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah